Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian silakan dibuka surah nomor 80. Surah apa? Abasa. Kita awali bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra
أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إن فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak sekalian, syukur alhamdulillah pagi ini usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita buka pagi ini di lapangan ini dengan membaca surah nomor 80. Surat apa tadi? Abasa. Apa artinya abasa? Apa abasa artinya?
bermuka masam, bermuka tidak menyenangkan, watawalla, dan berpaling. Ini mengkisahkan tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ngaji tadi anak-anak sekalian, ada beberapa kameramen yang mengambil foto, mengambil video ketika kita ngaji di halaman, yang mungkin awalnya duduknya tidak siap ketika disuting, kemudian menunjukkan kesiapan yang lebih bagus. Ketika ngaji ada perasaan lebih nyaman. Ini masih kameranya dunia, apalagi nanti kemudian ditampilkan, dilihat oleh orang tua kita, dilihat oleh keluarga besar kita, oleh tetangga kita. Pas disut kita ngaji dengan khusyuk, kelihatan solih. Itu ada perasaan sedih apa bahagia? Bahagia. Itu naluri, fitrahnya manusia seperti itu. Kalaulah di dunia saja kita senang seperti itu, apalagi nanti ketika di akhirat, ketika kemudian kita di yaumil hisab, sebelum di mizan ditampilkan seluruh perbuatan kita mulai dari kita lahir sampai meninggal dunia. Maka ketika tampilan itu, yang ditampilkan adalah yang baik-baik, yang ditampilkan adalah yang membahagiakan, maka kita senangnya luar biasa. Pada hari itu tidak ada orang yang bisa menolong temannya meskipun bestian di dunia luar biasa. Tidak ada orang yang bisa membela meskipun mungkin itu orang tua kita yang ketika di dunia, jangankan orang, ada debu nempel saja paling bingung orang tua kita. Maka anak-anak sekalian, ini sebuah gambaran bahwa nanti itu ada hari di mana seluruh amal dikumpulkan, ya. Mulut tidak bisa berkata-kata. Yang berkata-kata itu yang pertama adalah tangan, yang kedua kaki. Ada di surat apa itu? Di surat apa? Al-Qur'an. Surat apa? Depannya ya. Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu. Hari itu kapan? Nanti ketika anak tidak bisa menolong orang tuanya, orang tua tidak bisa membela anaknya. Mulut yang awalnya mungkin ketika di dunia bisa protes, bisa tidak terima. Ada yang masih belum fokus? Bisa membantah meskipun salah, tetapi nanti al-yaum, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, seluruh mulut itu dikunci. Padahal yang bisa berkata-kata itu adalah mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan takallam, berkata-kata, aydihim. Apa yadun? Yadun itu apa? Tangan. Yang berkata-kata tangan kita, yang sekarang tidak ada mulutnya, tetapi tangan ini yang terus mengikuti kita dimanapun kita berada. Dan tangan
Ada apa? Ya, lihat dulu lah, tidak apa-apa. Sudah? Dan tangan ini anak-anak sekalian, itu simbol kejahatan maupun keburukan orang, itu simbolnya ada pada tangan. Orang mencuri pakai apa? Tangan. Yang kelihatan tangannya. Orang ngambil makanan tidak bayar, ngambilnya pakai apa? Tangan. Beli tahu isi, bayarnya 1, ngambilnya 3. Siapa yang ngambil? Tangan. Mulut bisa ngomong tidak, tetapi tangan ini yang terus mengikuti kita. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang tidak punya tangan? Maka Al-Quran ini berbicara keumuman. Umumnya manusia yang sempurna itu punya tangan, punya kaki. Maka tangan itu simbol. Ketika dia tidak punya tangan, maka dengan apa dia melakukan kejahatan, maka itu nanti yang akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi. Arjuluhum berasal dari kata rijlun. Apa itu rijlun? Kaki. Dan kaki ini nanti akan bersaksi kemana kaki ini melangkah. Itu nanti juga akan menjadi saksi. Maka biar nanti tangannya berkata yang baik-baik, kemudian kakinya bersaksi yang baik-baik, maka tangannya jangan digunakan yang buruk-buruk, kakinya juga jangan digunakan untuk melangkah yang buruk-buruk. Makanya anak-anak sekalian, ada seseorang yang kemudian ditakdir oleh Allah buta, tidak bisa melihat, tetapi qadarullah dengan buta itu dia hafal Quran. Jadi kita saja yang bisa melihat, bisa membaca, itu menghafalkan susahnya luar biasa. Ini ada orang buta justru hafal Quran. Kita mungkin susah menalar, kok bisa ya? Yang melihat saja, membacanya sudah lancar, itu malesnya luar biasa untuk menghafal. Kadang hari ini hafal, besok sudah lupa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu surat apa? Surat apa? Al-Zalzalah. Fasalli li rabbika wanhar. Surat apa? Al-Kautsar. Sekarang saya mau kelas 8, 7 diam dulu, kelas 9 yang jawab. Allahus Samad. Surat apa? Kelas 9? Al-Ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 100? 100? Berapa? 100? Tiganya betul, tengahnya berapa? 83. Sekarang kelas 8. Kelas 7 diam, kelas 9 boleh. Untuk menunjukkan kelas 9 lebih senior. Fa idza ja'atit tammatul kubra.
Surat An-Nazi'at. Ya, kelas 8 masih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Surat apa? Surat Al-Insyiqaq. Yang perempuan diam. Sekarang yang laki-laki. Jangan dipegang itu loh ya, nyetrum. Yang laki-laki Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat apa yang laki-laki? Surat Al-Quran. Yang perempuan? Surat apa? Perempuan surat apa? Surat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Surat apa? Surat At-Tahrim. Dijawab yang laki-laki. Jadi anak-anak sekalian, termasuk mata kita itu nanti akan bersaksi. Semakin sering dilihat yang baik-baik, maka mata ini nanti akan gatel ketika digunakan yang tidak baik. Sama halnya ketika di dalam piring itu ada kotoran, banyak debu, banyak kerikil. Tanpa kalian mengeluarkan kerikilnya, tanpa kalian mengeluarkan debunya, digelontor air jernih terus, maka yang namanya kotoran itu akan minggir. Begitupun teman, ketika kalian perbanyak teman yang baik-baik, maka teman yang kurang baik, yang tidak baik itu akan minggir. Begitupun kalau teman kita banyak yang tidak baik, banyak yang buruk akhlaknya, maka yang baik-baik juga akan minggir. Maka perbanyaklah teman yang baik. Bagaimana dengan teman yang tidak baik? Dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, maka kalian minggir dari sana daripada nanti kalian tertular ketidakbaikannya. Surah Abasa itu bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat yang tidak bisa melihat. Namanya siapa? Siapa? Siapa Hanif? Abdullah bin Umi Maktum. Betul. Maka ketika forum besar seperti ini, bahkan lebih besar, lebih banyak jumlahnya, yang datang itu para pembesar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut pembesar-pembesar Quraisy itu dengan harapan mereka masuk Islam. Kira-kira niatnya baik apa buruk? Baik. Maka ketika asik menyambut para pembesar-pembesar Quraisy, datang seorang buta yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum. Maka ketika seorang buta di waktu yang tidak tepat, di momen yang tidak tepat, Rasul itu mungkin di dalam hati beliau, nanti dulu saya punya tamu ini, kalau tamu ini masuk Islam semua, maka alangkah banyaknya nanti orang Islam, karena budak-budaknya, pengikutnya nanti otomatis juga akan masuk Islam. Maka Rasul lebih sibuk dengan tamu-tamunya yang banyak tadi.
ternyata niat baik itu saja tidak cukup. Dengan berpaling kepada orang yang buta tadi, kemudian Rasul ditegur oleh Allah, surah Abasa, abasa wa tawalla. Abasa, wahai Muhammad, engkau yang bermuka masam, wa tawalla, dan engkau berpaling dari orang yang buta. Anja'ahul a'ma'an, saat ja'a, apa ja'a? Datang, ja'ahu, datang kepadanya al-a'ma, orang yang buta. Berhenti di sini dulu, saya pengen ngecek kepahaman kalian. Sedikit yang penting paham. Sekarang tanggal berapa? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siapakah nama orang buta yang menemui Rasul yang dijelaskan di dalam surah Abasa tadi? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Baik. Tadi ke sini, sekarang ke sana. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dafa. Ya. Dafa. Ketika mulut kita tidak bisa ngomong, nanti di hari kiamat yang ngomong apa? 1? Tangan. 2? Kaki. Di dalam surat apa itu? Surat At-Tahrim. Surat apa? Surat Yasin. Baik. Sekarang yang perempuan, saya ingin surat Yasinnya tadi dibacakan. Ada yang bisa membacakan surah Yasin tadi? Yang perempuan? Sekarang bulan keberapa? Bulan ke-1. Kelas 9 yang pertama itu 9A. 9A yang absen 1 siapa? Coba, siapa? Siapa? Dafa. Oh, Yoga. Nama lengkapnya? Oh, Ahmad. Ya, baik, Ahmad. Bacakan surah Yasin yang menceritakan tentang mulut dikunci tadi. Lima, 4, 3, 2, dibaca? Ya, dibaca. Coba. Bukan al-yauma tadi, al-yauma. Baik, Dafa, silakan berdiri di situ. Berdiri di tempat, Dafa. Oh, Yoga. Yoga, silakan berdiri di tempat. Al-Qur'annya, ya. Sebut satu teman yang kira-kira bisa membantu kamu membaca surah Yasin yang menceritakan tentang al-yauma nakhtimu. Siapa? Darren.
Deren berdiri. Baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat dua teman kalian. Silakan boleh duduk. Ya, anak-anak sekalian, akrabi Al-Qur'an. Jangan hanya lirik-lirik doa, lirik-lirik lagu. Tapi Al-Qur'an ini nanti akan menjadi teman. Kalau surah At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kenapa keluarga? Karena nanti sebahagianya orang itu adalah ketika di dunia kumpul sampai nanti di surga. Naudzubillah, ketika kita di surga kemudian orang tua kita di neraka, naudzubillah. Makanya harus dijaga bareng-bareng. Ada ibunya tidak berjilbab, diingatkan, Bu, pakai jilbab. Ada ayahnya tidak sholat, kakinya ditarik, ya ayo sholat. Coba tunjuk tangan, siapa kecuali yang libur. Yang libur juga tunjuk tangan. Siapa yang sudah sholat subuh? Ngacung. Yang tinggi, biar saya tahu siapa yang belum sholat. Termasuk yang libur, ngacung. Karena kalau tidak libur kan sholat. Coba ngacung yang tinggi, yang laki-laki. Karena laki-laki kan tidak mungkin libur. Ada temanmu yang tidak ngacungkan tangan? Baik, silakan diturunkan. Jadi hanya anak-anak yang tidak balik yang boleh belum sholat dulu. Hanya anak yang belum balik boleh tidak sholat dulu. Jadi anak-anak sekalian, ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Coba ngacung, siapakah ayahnya Anas? Malik. Kalau ada anak namanya Anas bin Malik, berarti ayahnya namanya Malik. Kalau ada anak yang namanya Yoga bin Fauzan, berarti ayahnya Yoga adalah Fauzan. Bin itu menunjukkan ayah. Kalau untuk laki-laki bin, kalau untuk perempuan binti. Jadi ada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Karena Anas bin Malik ini hidupnya dihabiskan untuk melayani, menjadi pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini punya ibu. Kalau ayahnya tadi namanya siapa? Malik, Pak Malik. Jangan Malik ya, Pak Malik. Termasuk nama ayahmu, kalian tambah nama bapak. Misalkan punya ayah namanya Pak Fajar. Ayahmu siapa? Fajar. Tidak boleh. Ya, nama ayah harus dikasih nama tambahan Pak. Anas bin Malik punya ibu yang namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim.
Maka sejak Anas bin Malik kecil, ini sejak kecil sudah diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya serahkan anak saya ini untuk menjadi pembantu engkau. Ya kalau sekarang jadi pembantu itu mungkin derajatnya rendah. Tetapi kalau pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu derajatnya sangat tinggi, keimanannya sangat kuat karena dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak sekalian, tadi kita telah belajar Anas bin Malik itu nama ayahnya siapa? Pak Malik. Ibunya siapa? Bu siapa? Ummu Sulaim. Mulai kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mendidik. Mulai kecil Anas bin Malik itu sudah dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu hadis yang menjadikan Anas bin Malik begitu bahagia, karena Anas bin Malik ini sangat cinta kepada Rasulullah. Dan para sahabat itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Apa hadisnya? Katanya Nabi, masih ada yang ngepel sendiri. Ayo. Katanya Nabi, setiap orang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Saya ulangi lagi, nanti di akhirat setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Abu Lahab itu begitu cintanya kepada istrinya, maka nanti juga akan dikumpulkan, tapi na'udzubillah dikumpulkannya di neraka. Sampai digambarkan di dalam surah Al-Lahab itu, istrinya itu membawakan kayu bakar. Apa itu simbolnya? Suami istri ini berlomba-lomba kompak untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka katanya Anas bin Malik, aku tidak pernah sebahagia sebelum mendengarkan hadis ini, karena meskipun dan tidak mungkin ibadahku menyamai Rasulullah, tetapi dengan modal kecintaanku kepada Nabi, saya berharap nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nanti idolanya yang dicintainya orang-orang kafir, nanti juga akan dikumpulkan bersama dengan orang kafir. Na'udzubillah. Makanya orang Islam itu idola yang paling tepat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu kok kalau makan tidak berdiri, makannya duduk? Padahal di prasmanan tidak ada tempat duduk, kamu kok maksa jongkok? Maka jawabannya, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Lo kamu makan kok pakai tangan kanan? Itu lo orang-orang hebat itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Jawabannya, Rasulullah mengajari seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, kalian lakukan pasti barokah. Jadi anak-anak sekalian, mari bersama-sama kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Salah satunya adalah mencintai apa ini? Al-Quran, ya. Kalau Quran yang kecil tidak kelihatan, beli yang lebih besar. Kalau yang lebih besar masih belum kelihatan, pakai kaca pembesar.
maka susah-susah payah-payah kamu di dalam kebaikan itu nanti akan disaksikan dan diceritakan. Yang pertama oleh apa tadi? Oleh tangan. Yang kedua oleh kaki. Maka berbahagialah ketika tangan dan kaki kalian digunakan ke tempat yang baik-baik. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kurang 5 menit persiapan kalian masuk nanti ke dalam kelas. Semoga yang kita pelajari hari ini, usia kita yang kita habiskan kurang lebih 40 menit di tempat ini adalah waktu-waktu yang membahagiakan ketika CCTV-nya Allah kemudian dinampakkan dan kita sedang ngaji, apalagi ngajinya khusyuk. Mungkin kita agak kecewa, agak sedih, walah pas ngaji aku ternyata ngobrol sendiri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Agus Widianto. Pak Fian, ini masih berlanjut syutingnya? Sudah ya? Sekarang guru-guru? Oh iya, oke. Seperti biasanya, silahkan jagoannya yang putra siapa? Excel ini jagoan putra ini. Oke, silahkan Zel. Jagoan yang putri siapa? Gracia. Siapa? Sing wedok siapa, Rek? Siapa? Aira, mana Aira? Wes. Ini bukan 1 kali ya, tapi 3 kali. 3 kali. Oke, disaksikan sama kamera, di zoom kameranya. Nah. Wes. Ini kayaknya pede banget kamu ya? 50-50 lah, 50-50. Keyakinanmu menang apa kalah? Pertanyaan yang cukup bikin aku memikirkan sedikit. Tapi ya prediksi aku sih ya menang. Oke, kita buktikan. Ayo sini yuk. 3, 2, 1. Oke, 1 ya. 1-0. Ayo. Oke. Engko sik dihitung sih. Belum. 3, 2, 1. Berapa? 1-1. Oh, 1 sama. Sekarang penentuan. 3, 2, 1. Menang, sudah menang. Oke, yang menang yang putra, silakan putra berdiri dan masuk kelas. Wah, luar biasa, jagoannya ini menang. Jagoannya kalah.